Tiada yang lebih gila dari negara ini. Semua dimaling dan terang-terangan. Laut dipagari, hutan dibabat, tambang digeruk habis. Sampai bikin bandara ilegal pun mereka lakukan cuma supaya bisa maling lebih banyak. Rakyat dibiarkan miskin. Berita hari ini, istana memanas antara Purbaya dan Luhut. Pak Purbaya orang kompeten dan tidak bisa diajak kompromi. Luhut marah dengan Purbaya karena sentil uang dan antara yang dipakai main saham. Kalau Pak Presiden memperhentikan saya, maka saya akan langsung mundur, ujar Pak Purbaya. Coba komen, yang mundur Pak Purbaya atau Pak Luhut? Boleh disampaikan kepada saksi, karena setiap saya bertanya itu jawabannya tertawa. Saya tangkap pertanyaan saudara, apakah merasa dirugikan, kan begitu ya? Itu yang di awal. Yang kedua, apakah dia diundang? Kemudian setelah ada percakapan itu, isu kekayaan Luhut yang diklaim tembus 272 triliun meledak di ruang publik dan bikin banyak masyarakat curiga dengan kekayaan Luhut. Karena angka itu dinilai tak masuk akal, sampai masyarakat meminta agar Purbaya mengaudit kekayaan Luhut. Situasi ini makin panas ketika beredar kabar Luhut mencari dukungan politik ke Menteri Pertahanan. Tapi yang terjadi justru Menhan tidak pasang badan, malah berdiri di belakang Purbaya dan mendorong audit kekayaan dilakukan terbuka tanpa pengecualian. Viral nih guys, beredar video Pak Luhut jalannya gontai sempoyongan guys, sehingga menabrak salah seorang peserta di situ guys. Kira-kira ada apa nih guys Pak Luhut guys? Apakah sudah lemah guys? Tuh lihat guys tuh, perhatiin. Sampai dipegangin guys tuh guys. Tanggapan kalian gimana guys? Komen di bawah ya guys ya. Oke guys. Para jenderal senior yakni Maijen Sunarko, Jenderal Gatot Nurmantio, dan Jenderal Mulyono siap pasang badan jika Luhut Panjaitan berani maju ke pengadilan atas hasil audit perusahaannya dan kekayaan Luhut Panjaitan. Audit yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ada yang melawan saya? Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga ya. Lihat-lihatlah ya, kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya, kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Ketegangan muncul saat Jenderal Gatot Nurmantio dan Luhut Binsar Panjaitan saling sindir di media sosial. Gatot mengingatkan bahwa mereka dulu berasal dari satuan yang sama dan pernah berjanji setia pada negara dan rakyat. Gatot mempertanyakan langkah Luhut yang menurutnya justru menyakiti rakyat. Gatot menyebut sudah terlalu lama rakyat menanggung dampak dari kebijakan Luhut. Jenderal Andika Perkasa akhirnya ikut bersuara mengenai kasus Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Jenderal Andika Perkasa memberi dukungan penuh kepada seniornya Jenderal Gatot Nurmantio yang sedang berjuang melawan Jenderal Luhut Binsar yang telah mengkhianati rakyat. Jenderal Andika Perkasa pun turut menyatakan kesediaannya membantu jika dibutuhkan. Hubungi saya jika butuh bantuan Pak. Retaknya hubungan Pak Luhut Panjaitan dengan Presiden Prabowo dimulai dari Pak Luhut yang udah nggak sejalan dengan visi misi Pak Presiden untuk memberantas korupsi dan mengaudit seluruh harta kekayaan para pejabat. Kecurigaan mulai tercium karena Pak Luhut takut jika hartanya sejumlah triliunan diperiksa. Banyak warganet berspekulasi kalau harta dari Pak Luhut nggak wajar. Jadi begini, ya, seperti yang disampaikan tadi, TNI akan mengerahkan apapun juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, untuk menjaga kebinekaan. Dan itu juga diamanatkan oleh Presiden pada saat ulang tahun TNI ke-75 Oktober di Serang, di tempat daerah ini. Jadi kita adalah negara hukum, kita adalah negara berdasarkan Pancasila. Siapapun yang bersalah, serahkan kepada aparat hukum, kepolisian Republik Indonesia. Tunggu hasilnya, ya. Jangan semau-maunya sendiri. Apapun dia, karena ada proses hukum. Itu saja. Kalau bantuan dari TNI sendiri berapa Pak?
Saya sampaikan bahwa TNI all out, semua kekuatan saya siapkan, termasuk saya. Tapi betul Pak, siaga satu. Apakah TNI Ya. akan siaga satu? TNI itu setiap saat, kapanpun, 24 jam. Bagaimana koordinasi dengan pihak kepolisian pada kepolisian koordinasi? Kan kepala Kapolri di depan, kita BKO kan, ya. Karena BKO pasukan saya kepada Kepolisian Republik Indonesia. Tapi kita juga bekerja, gitu, ya. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, ya. Oke. Ya, serang itu korupsi. Kita menghadapi musuh dalam selimut yang tidak menginginkan negara kita bangkit ekonominya. Perbaiki. Ya, ini penting sebagai tantangan masa depan bagi bangsa Indonesia. Sedikit lagi mengenai sumber daya alam kita. Kita memiliki nikel yang sangat besar. Kita memiliki bauksit yang sangat besar. Tapi yang terjadi adalah orang keluar pelabuhan tanpa pemeriksaan. Orang keluar bandara tanpa diperiksa. Begitu kita melakukan tindakan-tindakan penertiban, kita lakukan pemeriksaan, orang-orang yang biasa lolos tanpa pemeriksaan masih merasa tidak ada pemeriksaan. Pada satu hari dia lewat dengan membawa ilegalnya itu ke Tanggor. Ke Tanggor itu apa ya? Apa itu? Saya lupa. Saya terlalu lama tinggal di Jakarta, jadi saya susah itu. Kepegang sama petugas. Ternyata dia lupa bahwa hari ini sudah ada pemeriksaan. Jadi sebelumnya itu dia laksanakan aja, keluar masuk, bawa ilegal. Bayangkan adik-adik mahasiswa, begitulah kedaulatan ekonomi kita sekarang diancam orang. Tapi juga pakai bangsa sendiri. Inilah kalau kita mau di divide et impera. Itu. Jadi jangan sekali-sekali harus dari Universitas Hasanuddin yang keluar. Serang itu korupsi, serang itu ilegal. Kalian itu adalah negarawan, hanya belum saatnya duduk di kursi negarawan. Tapi semangatmu harus kau pelihara, ya. Jadi kita menghadapi musuh dalam selimut yang tidak menginginkan negara kita bangkit ekonominya. Itu under invoicing selama 20 tahun. Ini sebagai informasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kurang lebih 800 miliar US dollar kerugian negara. Tapi ini saya mau ingatkan kepada adik-adik mahasiswa, bersihkan hatimu, ikhlaskan dirimu, bahwa korupsi ini membahayakan bangsa dan negara.